Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang saya berikan ya, tugas konvolusi dan tugas Laplace. Jadi soalnya ada seperti ini, ada dua. Yang pertama adalah soal konvolusi yang materinya sudah saya berikan beberapa minggu yang lalu. Yang kedua adalah soal Laplace. Jadi sebenarnya penyelesaian untuk tugas konvolusi dan tugas Laplace ini punya trik tersendiri ya. Jadi trik inilah yang harus kita pelajari dalam penyelesaiannya. Pertama saya akan menjawab tugas konvolusi. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Konvolusi itu dalam penyelesaian konvolusi itu ada 3 persamaan matematik yang kita gunakan. Yang pertama adalah pencerminan. Di sini H-K. Terus yang kedua adalah perkalian. Ini X kali HK ya, HN-K ini perkalian. Dan yang ketiga adalah penjumlahan. Di sini ada sigma. Jadi ada 3 proses matematis yang harus kita lakukan dalam penyelesaian soal konvolusi. Oke, di sini kan sudah ada contohnya ya. Ada XN dan ada HN. Yang pertama kita lakukan sebelum kita melakukan proses matematis adalah menentukan panjang konvolusi. Sebenarnya ini tidak wajib ditentukan, hanya saja sebagai rule atau sebagai supaya kita tahu seberapa banyak kita harus melakukan proses perulangan ya untuk mendapatkan nilai YN. Jadi di sini panjang konvolusi menunjukkan panjang data dari YN. Jadi hasilnya itu berapa sih, si YN itu datanya ada berapa buah. Jadi panjang konvolusi itu sama dengan panjang data XN ya ditambah dengan panjang data HN dikurang 1. Jadi di sini ada 6 ditambah 6 dikurang 1 berarti ada 11. Nanti ada 11 N dari N0 sampai N10. Jadi ada 11 buah nilai N yang harus kita kita eksekusi ya. Nah, kalau di tugas ini panjang konvolusinya lebih pendek. Jadi di sini XN-nya ada 3, cuma datanya. Yang kedua HN-nya ada 3. Berarti panjang konvolusi itu ada 3 tambah 3 kurang 1, ada 5. Jadi nilai N yang kita gunakan dari N0 sampai N4 ya. Di sini kalau kita jawab. Nah, ini soalnya. Di konvolusi dari N sama dengan SN dikonvolusi dengan HN, nilai XN ada 3, berarti di sini kita tulis panjang konvolusi sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan ada 5. Ada 5 nilai N dari N0 sampai N4. Nah, di sini nilainya positif semua nilai N-nya karena data XN dan data HN ini posisi nolnya tepat di sebelah kanan ya, karena ini kan panahnya nggak ada, artinya posisi N atau posisi K sama dengan 0 itu berada di paling ujung kiri. Nah, proses selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini, nah langkah pertama adalah kita lakukan dulu pencerminan untuk nilai H. Jadi kita cerminkan H min K. Nah, ini kita cerminkan artinya. Jadi bukan H min N ya, tapi H min K. Jadi H min K sama dengan nilai HN ini kita cerminkan. Nah, masih ingat proses pencerminan ya? Kalau proses pencerminan, maka posisi nolnya tetap. Ini posisi 0 di 3. Nah, ini posisi nolnya tetap di 3. Terus dibalik 1. Di sini 1. Dan 2. Tetapi posisi nolnya tidak lagi di sebelah kiri, tapi sudah berubah di paling kanan. Ini saya kasih tanda panah ya. Nah, di sini posisi nolnya. Ya, kalau ini kan posisi nolnya di sini. Nah, coba kalau misalnya bingung, nah coba kamu melakukan proses pencerminan dengan menggunakan cara yang menggunakan tabel ya, cara tabel yang ada di
operasi matematik pembahasan minggu yang lalu. Nah, ini adalah hasil pencerminan untuk HN, jadi H-K ya sekarang. Nah, ini pencerminan. Proses yang kedua adalah proses penjumlahan, dan yang ketiga adalah proses proses kedua adalah perkalian, dan proses ketiga adalah proses penjumlahan. Caranya supaya mudah ya, kita bikin seperti ini. Ini ada contohnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat untuk N dulu. Untuk nilai N sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini nilainya 0, berarti jadi nilainya H-K ya. Proses yang pertama saya tandai. Proses yang pertama untuk N sama dengan 0. Terus kita tetapkan nilai K dulu. Nilai K dari ini kan karena panjang konvolusinya 5, berarti kalau dari minus kan minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ini kan ada 5 data ya, minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Nah, tapi biar nggak sepi kali, kita tambahkan beberapa posisi lainnya ya. Nah, seperti ini ya. K ini menunjukkan posisi. Nah, seperti ini. Terus boleh XK dulu yang ini, boleh H-min ini dulu boleh ya. XK ya, XK boleh, terus H N min K ya, karena N nya 0 ya, maka tinggal H min K. Nah, seperti ini data HK nya, data XK dan HK kita ambil di sini nih, ini data XK. Nah, yang ini data H min K. Jadi data XK nya 1, 2, 3, di sini 0, ya, 0, di posisi minus 4 nilainya 0, di posisi minus 3 nilainya 0, 0. Nah, di posisi 0, nilainya 1. Terus lanjut datanya jadi 2, terus 3. Nah, ini untuk nilai XK yang ini ya. Yang lainnya 0. Nah, selanjutnya untuk H-K kita ambil di sini. Nah, yang ini. Jadi di sini posisi 0, min 1, min 2, berarti dia mulai di min 2. Nah, di sini 2, 1, 3 ya. Nah, seperti ini. Ya, 3, 1, 2. Yang lainnya 0. Nah, ini cara ini sebenarnya hanya untuk membantu aja. Nah, kita sesuaikan dengan rumus ini. Jadi XK kita kali dengan HK. Ini berarti perkalian. Selanjutnya kita kali ya. Terus kita kalikan di sini 0. 0 kali 0 0. 0 kali 0 0 ya, ini 0 kali 0, 0 kali 2 0. Terus 0 kali 1 0. Terus 1 kali 3 3. Terus 2 kali 0 0, 3 kali 0 0 nih, 3 kali 0, terus 0 kali 0 0, 0 kali 0. Terus selanjutnya ditambah, ini semua ditambah
Nah, ini semua ditambahkan, dijumlahkan, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 3 dan lain-lain. Nah, ini sama dengan 3. Berarti hasil penjumlahan sama dengan 3. Karena di sini kan sigma ya, artinya kita jumlahkan semua hasil perkaliannya. Berarti nilainya adalah nilai yn, di mana n sama dengan 0 sama dengan 3. Nah, ini dia. Ini untuk y sama dengan 0. Kita masih ada y sama dengan 1, yn sama dengan 1, yn sama dengan 2, dan sampai yn sama dengan 4. Nah, proses ini kita ulangi ya. Untuk tahap selanjutnya ini proses ini kita ulangi. Ini saya copy aja, kok kamu tulis ulang ya. Nah, kita ulangi di n sama dengan 1, dan hanya bukan h min k lagi, tapi h1 min k, artinya nilai h ini kita geser 1 ke kanan. Jadi di sini tinggal 0, di sini 2, di sini 1, di sini 3. Nah, kita geser 1 ke kanan. Nilai h yang lainnya tetap ya. Jadi yang berubah hanya nilai n sama dengan 1. Karena n sama dengan 1, berarti h berpindah ke kanan satu baris ya, 1 bit. Jadi terus diulang dikali lagi, di sini kali 1 kali 1, di sini 1, 2 kali 3, di sini 6, yang lainnya sama, terus ini tambah 1 tambah 6 sama dengan 7. Berarti y1 sama dengan 7. Nah, seperti ini untuk n sama dengan 1. Terus ulangi lagi untuk n sama dengan 2 ya, n sama dengan 2. Nah, ini digeser ya, H2 min K, digeser lagi, jadi 2, ini 1, di sini 3. Nah, kita kali lagi, di sini 2, di sini 2, di sini 9. Nah, hasil penjumlahannya adalah 13. Nah, berarti Y2 sama dengan 13. Nah, ulangi, geser lagi sampai nilai di sini n sama dengan 2, terus geser di sini n sama dengan 3, di sini n sama dengan 4. Terus 2 ini akan berada di posisi 3, ini berarti sudah selesai. Intinya kalau udah 0 semua itu selesai, atau sampai n sama dengan 4 ya, karena panjang konvolusi kita 5. Nanti setelah semua proses selesai ya, saya skip proses sampai n sama dengan 4. Terus jangan lupa pada akhirnya kita tulis nilai yn. Nah, kita kumpulkan hasilnya, hasil konvolusinya yn sama dengan, nah nilainya adalah ini, y sama d0 3, sini 3, terus 7 ya, 7, terus di sini 13, terus ada nilai lagi, jadi ada 5 nilai ya, karena panjang konvolusinya 5. Nah, inilah nilai yn. Nah, silahkan cari kelanjutannya untuk nilai n sama dengan 3 dan nilai n sama dengan 4. Nah, sama seperti ini. Kalau misalnya masih bingung, nah bisa pakai yang di diktatnya sangat lengkap ya, tinggal diikuti aja. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat sini. Nah, nanti seperti ini hasil akhirnya. Ini untuk jawaban tugas konvolusi.